Kami sampaikan sejak tahun 2018 Iya, contohnya Pak? terkait dengan petisi dari organisasi. Sampai sekarang kami masih mengejar apa tindak lanjutnya dari pihak-pihak lembaga kementerian terkait dan juga dari DPR Komisi 5 sebagai wakil yang membidangi maritim. Itu nomor satu. Yang kedua, kami minta ketegasan keberadaan profesi ini, apakah kami menganggap kami ini lex spesialis ya, memiliki kekhususan, dan itu harus ditegaskan oleh kementerian terkait juga bahwa memang kami adalah lex spesialis. Kenapa? Bila dikatakan lex spesialis, artinya ada peraturan-peraturan yang tidak, peraturan-peraturan negara yang sifatnya general secara umum itu tidak perlu diberlakukan kepada profesi kami. Penegasan itu perlu kami anggap supaya kami pada saat melakukan jasa ya, melakukan jasa profesi itu paham kami berdiri di mana. Itu yang terkait dengan lex spesialis. Pelaut adalah lex spesialis. Kode etik kami sudah mengagas dari tahun 2012, kami sudah berlakukan internal organisasi. 7 tahun kemudian 2019 baru negara mempertanyakan, ini profesi punya kode etik enggak? Akhirnya kami bekerja sama dengan mereka, kami sodorkan saja kerangka yang sudah ada. Akhirnya mereka setuju, diadopsi, kemudian direvisi apapun yang perlu, jadilah itu. Hanya saja yang harus tindak lanjutnya dari kode etik profesi itu adalah kita mempertanyakan, yang harus menjaga kode etik itu harus ada Dewan Kehormatan Kode Etik. Nah, itu yang kami sampaikan di sini. Tolong bantu kami menggedor-gedor pintu dari lembaga kementerian sebagai induk. Jangan sampai ada malpraktek, yang dikatakan malpraktek, tapi salah kamar pada saat memberikan sanksi. Itu terkait dengan kode etik. Kami juga menyuarakan yang namanya undang-undang perlindungan profesi kami, perwira pelayaran niaga. Kami harus cemburu dengan profesi-profesi lain. Mereka punya, advokat punya, sarjana hukum punya, bidan punya, dokter punya. Keberadaan kami di mana? Kok sedangkan ada kemungkinan satu kapal membawa 200 penumpang, kemudian seorang nakhoda malpraktek, 200 nyawa di tangan seorang nakhoda bila dia malpraktek. Apakah itu tidak sangat penting? Sangat penting. Kami juga meminta supaya negara mendengar bagaimana sih pengakuan keberadaan profesi kami disetarakan dengan standar sistem pendidikan nasional. Apakah kami S1, S2 atau S3? Mau S1, S2, S3, vokasi apapun itu, tolong perjelas kami di mana di dalam dunia pendidikan tinggi. Itu yang kami juga suarakan ya. Kemudian ada konvensi dari IMO, itu namanya Maritime Labour Convention 2006 diputuskan, diberlakukan. Nah, kami yang sangat bersinggungan dan berkepentingan dengan MLC itu mempertanyakan, karena masih tumpang tindih berebutan MLC itu di bawah siapa, antara Kemenaker dengan Perhubungan Laut. Kemenaker Perhubungan Laut. Kami yang punya kepentingan langsung juga menunggu ketegasan. Kami ini di bawah siapa? Koordinasi. Domainnya itu siapa? Itu yang kami minta ketegasan. Yang ketujuh mengenai pemalsuan ijazah. Kami proaktif dan mengingatkan baik tingkat nasional dan internasional. Kenapa? Karena ijazah kami itu standarnya internasional, dipakai juga dimanapun di negara ini, di dunia ini, dan berlaku.
Jadi kalau ada ijazah-ijazah palsu yang dikeluarkan oleh atas nama negara dengan logo Garudanya, itu bisa merusak reputasi negara Indonesia dalam ini. Bisa nanti menyangkut oleh AMO ditanyakan, ini kok kompetensinya dipertanyakan, kami yang ijazah asli kena dampak. Itu harus dituntaskan. Salah satunya adalah sistem online-nya itu harus diperbaharui, karena itu database milik negara. Jangan semudah itu dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu kami ingatkan. Kemudian poin 8-nya itu mengenai penempatan aparatur sipil negara. Kami mengingatkan juga jangan sampai menempatkan pihak-pihak yang tidak sesuai kompetensinya, karena bisa berdampak pembuat kebijakan. Mereka kan administration ya, pembuat kebijakan juga. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak tepat guna. Dampaknya adalah masyarakat, para pengusaha juga. Akhirnya dengan lingkaran yang tidak saling mendukung, tidak kondusif, perputaran ekonomi dari sektor maritim niaga itu seperti tidak terjadi sesuai yang diharapkan. Itu yang kami ingatkan mengenai penempatan aparatur sipil negara. Yang ke-9, Universitas Maritim. Universitas Maritim ini kami coba menyuarakan, jangan batasi yang namanya maritim itu sebatas hanya ilmu vokasi saja. Kita bisa berdiskusi mengenai banyak bidang-bidang ilmu yang dikategorikan tidak sebatas vokasi. Bicara hukum itu sains. Jadi negara ini kalau mau membuka diri untuk tidak membatasi sebatas vokasi, justru keuntungannya lebih besar. Itu terkait dengan yang namanya lahirkanlah yang namanya Universitas Maritim niaga. Negara-negara yang bukan maritim mereka semua sudah punya kok. Kita mendeklar bahwa kita negara maritim, tapi SDM-nya mana untuk membangun negara ini? Nggak ada yang diakui sekarang. Kami menyinggung sedikit mengenai keberadaan Bakamla. Ya, jangan sampai tumbang tindih dengan keberadaan yang namanya KPLP. Karena kalau mereka berbenturan tupoksi, nanti lagi-lagi yang dirugikan pengusaha dan pelaut. Dampaknya lagi-lagi perputaran ekonomi yang diharapkan tidak terjadi. Malas pengusaha-pengusaha yang mengelola yang namanya dunia perkapalan. Negara harus hadir untuk mengklarifikasi. Namanya Bakamla, Badan Keamanan Laut, bukan Bakesla, Badan Keselamatan Laut, bukan. Keselamatan adalah standarnya di dalam pelayaran niaga adalah IMO. Apakah itu domainnya Bakamla? Kami mengatakan bukan. KPLP di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ada. Bakamla tidak ada. Ya? Yang ke-11 kami sampaikan adalah mengenai Omnibus Law. Kami hanya mempelajari dalam proses pembuatan peraturan apapun yang tingkatnya mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan menteri dengan bidang kemaritiman. Kami ingatkan, kami ada. Hasilkan peraturan-peraturan yang baik dan komunikasikan kepada semua stakeholder, salah satunya adalah kami. Karena kami yang tahu di lapangan bagaimana. Kami tidak dilibatkan sama sekali. Jadi ini hanya pembelajaran. Kami mengingatkan juga dalam hal ini pemerintah negara. Yang nomor 12 itu mengenai International Safety Management tahun 2018. Lagi-lagi jangan sampai seperti yang kami amati, banyak perusahaan-perusahaan perkapalan dibiarkan standar mutu tata kelola atau standar mutu manajemennya itu tidak sesuai atau mengabaikan yang namanya standar internasional
yang tertuang di dalam International Safety Management 2018. Itu untuk menyelamatkan lagi-lagi perekonomian supaya tetap bergulir ya. Nah, yang ke-13 itu mengenai Selat Sumatera. Kami memberikan masukan. Selat Sumatera itu adalah menyangkut kedaulatan batas negara. Boleh kok negara mencetak peta-peta yang diberikan nama sesuai kedaulatan kita. Kita ingin yang namanya seluruh pesisir yang mendekati di pantai-pantai Sumatera itu kita sebut Selat Sumatera. Boleh. Kenapa? Itu menunjukkan kedaulatan kita. Kemudian sudah ada nama yang lain, itu biarkan. Harus ada proses di dunia internasional, nggak apa-apa, lakukan proses itu. Tapi akhirnya dunia internasional menyadari, oh Indonesia sekarang sudah mulai berpikir kepentingannya apa. Begitu kedaulatan itu sudah ada, secara otomatis saya yakin tinggal tata kelola bagaimana menghasilkan uang di wilayah itu leluasa akhirnya. Tidak perlu lagi ikut campur negara-negara tetangga. Itu masukan mengenai Selat Sumatera yang tidak ada membicarakan satupun. Ya. Memang itu hanya sebuah nama, tapi dampaknya menguatkan kedaulatan negara ini. Nah, yang terakhir itu mengenai Serikat Pekerja Pelaut. Tes case. Sudah sangat santer pelaut-pelaut sebagai pelaku profesi ini tidak puas dengan apa yang dilakukan dan dikelola oleh Serikat Pekerja Pelaut yang ada. Nah, kami datang ke sini juga karena rata-rata pelaut sudah bingung nih. Apakah memang tidak bisa dilakukan sesuatu pemenahan?